Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Di hari Jumat 20 Januari 2023 ini kita bertemu kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Pagi ini kita akan membaca dari Yesaya 41 ayat 10 sampai 11 dan topiknya adalah langkah pertama paling berat. Kita nanti akan dibantu oleh adik remaja kita, Dik Bubun, untuk membacakan ayat itu untuk kita. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Tuhan membangunkan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan dapat bersama-sama dengan kami dalam kami sedikit merenungkan firman Tuhan dan dapat kami gunakan dalam sepanjang hari ini kami beraktivitas. Terima kasih, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan mendengarkan ayat yang dibacakan oleh adik Bubun dari Yesaya 41 ayat 10 sampai 11. Silakan, Adik Bubun. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yesaya 41 ayat 10 sampai 11 yang demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Dik Bubun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa topik pada pagi hari ini adalah langkah pertama paling berat. Jadi ini kaitannya dengan awal tahun. Kita sudah memasuki di hari ke-20 di bulan Januari di tahun yang baru, di tahun 2023. Dan langkah pertama paling berat dalam materi disajikan bahwa hal yang menjadi contoh adalah ketika kita berusaha untuk memulai suatu hal yang baru. Misalnya kita belum atau jarang berolahraga, kita berkomitmen untuk melakukan olahraga pagi. Namun ketika kita mau berolahraga ternyata harinya mendung, mau hujan. Tentu langkah pertama adalah langkah yang paling berat. Kita sudah berniat untuk memulai, namun ternyata tantangannya besar, berat. Ternyata membenarkan posisi selimut lebih nyaman, atau ternyata tidur lagi lebih enak dan sebagainya. Walaupun sebetulnya usaha kita untuk memulai olahraga itu adalah agar tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih kuat dalam tahun yang baru. Ini perumpamaan yang diberikan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, tahun 2023 ini ada banyak prediksi. Ada yang mengatakan akan resesi, ada yang mengatakan tidak. Kemudian akan memasuki tahun politik, di mana nanti tahun 2024 tentu suasana agak menghangat karena ada banyak peristiwa politik, baik itu pilpres maupun pileg yang akan kita jalani bersama. Nah, di tahun 2023 ini seperti yang sudah-sudah, pasti pertanyaannya juga adalah sanggupkah kita menjalani sepanjang tahun ini? Apa yang akan terjadi di tahun 2023 dan di sepanjang 365 hari yang sudah kita jalani 20 hari ini? Sanggupkah kita melewati hari-harinya dengan selamat? Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang, sebab ada Tuhan Allah yang akan meneguhkan dan
akan menolong kita. Kita tentu dalam kehidupan ini kan selalu berharap senantiasa sehat, senantiasa sukses, senantiasa sukacita. Kita akan merasa sedih kalau ternyata nanti kondisi kita dalam keadaan sakit, ada peristiwa yang mendukakan kita, ada hal-hal yang mengecewakan kita. Namun tentu seperti yang sudah kita jalani selama ini, memang kehidupan adalah ya demikian adanya. Kadang ya sakit, kadang ya sedang dalam keadaan duka, atau ada masalah tertentu yang sedang menguji kita. Memang kehidupan akan selalu berganti. Namun seperti lagu yang sering kita nyanyikan bahwa di tahun-tahun yang kita lewati maupun hari-hari yang akan kita jalani, ada lirik yang berbunyi, tak ku taukan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Sapaan Tuhan ini sejuk dan menenangkan kita, bahkan menolong kita melihat pengharapan bahwa yang kita awali di tahun pertama, langkah pertama bulan Januari ini nantinya tidak berakhir dengan sia-sia. Kita tetap dapat berkarya, dan kita berharap Tuhan senantiasa menyertai kita dalam setiap kondisi dan keadaan kita. Ketika kita sakit, kita percaya bahwa melalui obat-obatan, melalui pola hidup yang harus kita juga tertib, sehingga kita menjadi sembuh dan kita dapat menjaga kesehatan kita. Ada tangan yang memegang kita, ada saudara, ada sahabat yang melalui mereka, tangan Tuhan yang berkarya akan memandu setiap langkah kita, sehingga kekhawatiran digantikan dengan kepercayaan, dan kita dapat melangkah dengan hati-hati untuk bisa selamat sampai di ujung perjalanan nanti. Demikian, kiranya kita dapat terus dikuatkan, dan kita dapat terus membantu, dan kita dapat juga terus menjaga diri, agar kita dapat menjaga kesehatan, dapat menata hati kita, untuk dapat saling menolong, sehingga tahun 2023 ini kita dapat sepenuhnya berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan, karya, dan kerja kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, renungan satu hati pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita, dan mari kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah bersama dengan kami dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga menyertai kami dalam hari-hari yang kami lewati, dalam setiap keadaan kami, jika kami sakit, jika kami sehat, jika kami dalam keadaan sukacita maupun ketika kami dalam keadaan dukacita atau dalam masalah yang berat. Tuhan berkenan memberkati, memberikan kami pertolongan melalui saudara kami, melalui teman kami, melalui sahabat kami, sehingga melalui itu semua kami dapat semakin teguh dalam berjalan, dalam menapaki hari-hari di tahun 2023 ini. Dalam setiap kondisi kami, Tuhan sendiri yang berkenan melindungi, menopang, dan memberkati kami. Terima kasih. Sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami, Tuhan kiranya berkenan menyertai kami, dan dengan kehidupan kami, dengan karya dan pekerjaan kami juga dapat melayani sesama untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat berkarya, Tuhan berkati.